Definisi pertama konduktor di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia itu sama dengan kondektur di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lu mau masih ngatain bahasa lu sama dengan bahasa Indonesia? Mari kita gas! Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. English hospital, Malaysia hospital, Indonesia rumah sakit. Baru ku tahu rumah itu sakit. English principal, Malaysia pengetua, Indonesia kepala sekolah. English grandpa, Malaysia atuk, Indonesia apa? Apa? Kakek. Ini paling lawa. English bicycle, Malaysia basikal, Indonesia sempina. Video kali ini saya akan membacakan beberapa komentar dari warganet Indonesia, di mana di dalam komentar tersebut ada permintaan untuk membahas beberapa kosakata. Mari kita mulai dengan komentar pertama. Mas Pri, aku pernah dengar di lagu channel Si Panjul ada kata pongah. Arti kata pongah dalam Kamus Bahasa Indonesia itu apa ya? Apa di Kamus Indonesia versi KW juga ada kosakata pongah? Mari kita lihat, apa definisi kosakata pongah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pongah, definisi pertama itu adalah sangat sombong atau angkuh, baik tentang perbuatan maupun tentang perkataan, congkak. Kemudian kosakata turunan, berpongah-pongah, mempunyai definisi berkata-kata, bertingkah laku sombong atau angkuh, kepongahan, kesombongan, keangkuhan, memongahkan, menyombongkan, terpongah, paling pongah, memongahi, memperbodohi, menipu, mengakali. Definisi kedua, kosakata pongah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah bodoh dungu, dan tertulis itu adalah bahasa Jakarta. Apakah ada kosakata pongah di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia? Ada dong, masa nggak ada? Definisi pertama, sangat sombong, angkuh, bongkak, congkak. Sama nggak dengan definisi pertama di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Udah mau ngeles apa? Sama. Kemudian ada kosakata turunan, berpongah-pongah, berlagak. Sama nggak dengan definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Memongahkan, itu sama dengan menyombongkan, pamer. Sama nggak dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Kepongahan, keangkuhan, kecongkakan, kesombongan. Sama nggak dengan definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Kemudian ada definisi kedua kosakata pongah. Dituliskan kosakata pungutan dari bahasa Jakarta. Tumben jujur lu nulisnya dari Jakarta. Definisi kedua kosakata pongah itu adalah bebal, bodoh, dungu. Dipongah itu didefinisikan dibodohkan, dipermainkan, ditipu. Komentar dari anak lampau. Coba bahas kata perkasa, Pak D. Seringkali saya dengar Bani Sarapan menggunakan kata itu yang aslinya dari bahasa Sanskerta, prakasa. Perkasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai kuat dan tangguh serta berani, gagah berani. Definisi kedua, kuat dan berkuasa. Terdapat kosakata turunan, keperkasaan. Contoh, Hang Tuah terkenal sebagai seorang hulu balang Melayu yang perkasa. Ada kosakata turunan, keperkasaan. Perihal perkasa, kegagah beranian, kekuatan, kekuasaan, kekerasan. Apakah ada kosakata perkasa di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia?
Ada dong. Definisi pertama, gagah perkasa, yaitu gagah berani. Perhatikan contoh kalimatnya. Hang Tuah terkenal sebagai seorang hulu balang Melayu yang perkasa. Kok bisa sama sih contoh kalimatnya? Nyontek ya. Definisi kedua, berkuasa, hebat, kuat. Kemudian ada kosakata turunan, memperkasakan, menjadikan hebat, unggul, kuat, terkenal, berdaulat, dominan. Kemudian ada definisi keperkasaan, perihal perkasa, keberanian, kegagahan. Sama nggak dengan definisi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Kemudian definisi keperkasaan kedua, kekuasaan, kekuatan, kekerasan. Sama nggak dengan definisi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Dari Mbak Rahmawati Rindang Abdillah. Saya penasaran apa ada kosakata pecicilan di dalam Kamus Bahasa Indonesia KW atau cetak rompak. Pecicilan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu didefinisikan sebagai tentang mata, terbelalak melihat kemana-mana. Apakah ada kosakata pecicilan di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia? Ada dong, masa nggak ada? Tertulis ini sebagai pungutan bahasa? Sebentar, gua korek dulu telinga gue ya. Bahasa Jawa. Didefinisikan terbelalak matanya. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Terima kasih Anda sudah mengadopsi kosakata bahasa Jawa di dalam kamus Anda. Selamat! Ini komentar dari warganet Indonesia dari video yang sudah cukup lama saya unggah, episode 93. Beliau menuliskan sebagai berikut. Astaga, saya auto ketawa. Arti kata pertama konduktor dari Kamus Besar Bahasa Indonesia versi Melayu emang ancur bahasa mereka. Episode 93 itu sebenarnya membandingkan kosakata bahasa Indonesia, kemudian kosakata yang ada di Prancis, kemudian kita lihat apakah ada kosakata itu di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Kosakata yang dibicarakan oleh warganet Indonesia ini adalah kosakata konduktor. Sekarang mari kita lihat apa definisi kosakata konduktor di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Konduktor itu adalah benda atau bahan penghantar panas arus listrik atau suara. Jadi kita tahu konduktor ini adalah antonimnya dari resistor. Kemudian definisi kedua itu berkaitan dengan musik. Memimpin pergelaran musik dengan isyarat tangan dan tubuh untuk menyatukan ungkapan suatu karya musik. Atau sinonim dengan dirigen. Di Indonesia kita juga mengenal kosakata kondektur, yaitu orang yang memeriksa karcis atau menarik ongkos dan sebagainya di kereta api bus. Nah, mengapa warganet Indonesia ini tertawa begitu dia membaca definisi kosakata konduktor di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia? Mari kita lihat bersama. Konduktor di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia tertulis mempunyai definisi pertama. Orang yang menjual tiket dan mengutip tambang dalam bus. Jadi, definisi pertama konduktor di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia itu sama dengan kondektur di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lu mau masih ngatain bahasa lu sama dengan bahasa Indonesia. Definisi kedua, itu berkaitan dengan ilmu fisika. Bahan atau medium yang melaluinya tenaga haba atau elektrik dapat mengalir. Ya, ini maksudnya antonim dari resistor tadi kan. Cuman cara dia menjelaskan itu malah, jujur ya, ini malah membuat saya pening kepala saya membacanya. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Secara prinsip sama. Hanya secara diksi, cara menerangkannya itu malah membuat saya makin pusing. Definisi ketiga, itu berkaitan dengan musik. Orang yang memimpin suatu persembahan choir, simfoni, atau orkestra. Sama nggak definisinya dengan di Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Jika video ini informatif dan bermanfaat untuk teman-teman semua, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Menyala Indonesia. Dadah!
berani